Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan di awal bulan Agustus ini. Kita sudah lama tidak berjumpa secara langsung, tetapi tidak mengurangi sukacita kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk mengangkat hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita mau menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Haleluya. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Tuhan pelihara kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Semusim berlalu, tapi Tuhan selalu memelihara hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Terima kasih Yesus. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Haleluya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakra
Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya Yesus. Tidak terbatas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selama beberapa bulan kami sudah lewati. Bahkan sampai saat ini kami masih harus beribadah di rumah. Tetapi kami tetap melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap jemaat-Mu, jemaat Kefas yang sudah Tuhan percayakan kami boleh terus ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami masih boleh kembali memuji Engkau pada saat pagi hari ini. Itu semua bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang menyertai ibadah kami, yang sebentar akan kami laksanakan Tuhan. Mari Engkau yang memimpin, Roh Kudus yang menguasai setiap kami, setiap yang akan mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Pada saat pagi hari ini, semuanya ada dalam urapan Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, kami juga tetap menikmati hadirat Tuhan, menikmati sukacita dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang disenangkan melalui penyembahan, pujian, nyanyian kami Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang menguasai setiap kami, mulai dari pemimpin pujian, yang memainkan musik juga nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kami pada saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk memuji Engkau, terlebih kami nanti akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari Engkau yang menguduskan setiap kami boleh berlayak, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih terus akan bernyanyi bagi Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Karena itu kita mau menyanyi bagi Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai, kita mau memuji namanya. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menangis, haleluya. Dengan sorak-sorai memuji, puji Tuhan. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya.
nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Amin. Haleluya. Naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Sang dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sang Raja selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kita. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap mengasihi kita. Bahkan saat ini kita sama-sama melihat bahwa memperingati bahwa Yesus sudah mati bagi kita semua. Dia akan terus mengasihi kita, orang-orang yang sudah dibenarkan melalui tubuh dan darahnya. Kita masih terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Dalamnya kasih Tuhan tidak dapat terselami oleh pikiran kita. Puji Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, amin. Besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, amin. Besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin, haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan besar selamanya. Bahkan pikiran kita tidak dapat menyelami begitu besar, begitu panjang, lebar, dan tingginya kasih Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Kematian Yesus di kayu salib merupakan bukti bahwa begitu besar kasih-Nya dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau mau mengorbankan dirimu bagi kami. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu Tuhan. Haleluya. Kami mempersembahkan hidup kami. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur, terima kasih Yesus yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Amin, haleluya. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Haleluya.
berjalan bersamamu kami tidak akan goyah. Haleluya Yesus. Tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berjalan bersamamu kami tidak akan goyah. Karena kami tahu Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Tersedia bagiku selamanya Kau. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Amin, amin. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. 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 Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau rela memberikan diri-Mu bagi kami Tuhan. Untuk menebus setiap dosa kesalahan kami. Karena itu Tuhan tidak ada yang perlu kami takutkan dalam kehidupan ini. Engkau sanggup memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan. Karena Engkau telah terlebih dulu memberikan diri-Mu bagi kami Tuhan. Tidak ada hal-hal yang Engkau sayangkan, tidak ada hal-hal yang tidak dapat Engkau berikan dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah tempat jawaban kami, tempat kami berharap. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu setia dalam kehidupan kami. Engkau selalu bersedia untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah apa yang sudah menjadi penyembahan, pujian kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kiranya itu boleh berkenan, menyenangkan hati-Mu. Boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang lemah lembut untuk siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus Engkau yang memampukan kami untuk kami bisa dapat melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau yang mengurapi hamba-Mu sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu ada dalam pengurapan Tuhan. Setiap perkataan yang akan Ia sampaikan itu semuanya boleh berasal dari Tuhan. Itu benar-benar menjadi isi hati Tuhan yang ingin Engkau sampaikan bagi kami semua jemaat Kefas yang ada Tuhan. Mari Engkau yang berbicara bagi masing-masing kami, Engkau yang memberikan hikmat dan pengertian akan firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah, hari di mana kita bisa kembali beribadah, merayakan Tuhan. Dan hari ini juga kita kembali memperingati kematian juru selamat kita, juru selamat manusia yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini firman Tuhan dengan judul Terima Hidup Kekal dengan Percaya. Terima hidup kekal dengan percaya.
Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 29. Dan nanti juga ada beberapa ayat di pasal ini. Saya akan bacakan Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 29. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah." Amin. Puji Tuhan. Setelah kita membaca kisah ini, rupanya kita menemukan alasan orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus. Di ayat 25, orang banyak menemukan Yesus. Dan Yesus katakan alasan mereka bukan karena lihat tanda, tetapi karena kamu telah makan dan kenyang. Makan roti itu dan kenyang. Peristiwa dalam pasal 6 mulai ayat 1, ketika mereka dipuaskan oleh Tuhan lewat mujizat kira-kira 5.000 orang laki-laki dengan memberi makan 5 roti dan 2 ikan. Sangat terbatas, tapi dengan ucapan syukur dalam tangan Yesus itu mencukupi, bahkan berlimpah-limpah, berkelebihan bagi orang banyak waktu itu. Dan Yesus berkata, ketika mereka datang lagi berbondong-bondong mencari Yesus, mereka hanya datang karena mereka sudah makan dan mereka kenyang. Oleh sebab itu Yesus perlu membentuk ulang paradigma mereka. Yesus perlu menjelaskan bahwa ada hal yang mutlak sangat penting kalau mereka datang mencari Yesus. Memang tentu perihal makanan juga itu perlu. Tetapi ada hal yang sangat penting yang harus mereka sadari untuk mereka datang mencari Yesus. Apakah hal itu? Dan itu juga banyak tertulis di dalam ayat ini, yaitu mengenai hidup yang kekal. Dan Yesus akan membangkitkan mereka di akhir zaman. Saudara bisa lihat beberapa kali. Misalnya di ayat 47. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Hidup yang kekal. Ayat 51b. "Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Lalu ayat 54 bagian B juga. "Ia mempunyai hidup yang kekal." Saudara lihat kalimat-kalimat itu. Dan ayat 58 bagian C. "Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Itu hal yang mutlak penting untuk mereka ketahui saat mereka itu datang kepada Yesus, mencari Yesus. Apa yang Yesus sanggup berikan, Yesus sebagai roti hidup, memang banyak sekali juga dikutip. Lalu dengan membangkitkan juga dan membangkitkan mereka di akhir zaman, ayat 39 sampai 40. "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman.
Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ayat 44. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Juga ayat 54. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Itu yang banyak kali disampaikan Yesus mengenai dia sebagai roti hidup. Apa yang roti hidup itu berikan, Yesus berikan, yaitu kehidupan kekal dan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Ya memang kita tahu ya, pada waktu itu mereka belum mengerti membangkitkan pada akhir zaman. Tetapi kita, masa ini kita tahu bahwa mereka pada waktu itu tentu mereka mengalami kematian. Dan barang siapa yang percaya kepada roti hidup, yaitu Yesus itu, yang menerima Yesus, nanti pada akhir zaman akan Tuhan bangkitkan. Pada saat kedatangan ia kembali. Pokok utama ini yang Yesus ajarkan kepada mereka. Mereka mencari Yesus bukan karena kebutuhan mereka cukup bahkan berlimpah soal makan. Tetapi yang terutama kalau mereka datang kepada Yesus adalah karena dialah satu-satunya akses jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Dan yang dapat membuat seorang yang mati di dalam Yesus itu dibangkitkan nanti di akhir dari akhir zaman. Puji Tuhan. Dan mari kita akan lihat ada 3 keadaan. Kalau Dix Bible dia pakai kata itu, ada conditions, keadaan-keadaan yang mengindikasikan bahwa kita berjalan menuju kehidupan yang kekal itu. Atau kita sedang ada dalam kehidupan yang kekal. Tentu yang dimaksud kalau kita sedang ada, kita menikmati kekekalan itu. Suasana kerajaan surga, damai sejahtera, sukacita itu juga bagian dari kehidupan yang kekal. Tapi nanti ketika kita tidak terbatas pada waktu kekekalan, tentu itu kemudian Yesus akan berikan kepada kita. Sekarang kita lihat 3 keadaan itu, 3 kondisi itu yang menunjukkan bahwa kita hidup dan akan hidup dalam kehidupan yang kekal. Yang pertama, di ayat 27 sampai 29 Yohanes pasal 6. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Lalu mereka tanya, kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus jelaskan pekerjaan itu. Inilah pekerjaan ayat 29 yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dia yaitu Yesus. Hal yang pertama yang menyebabkan kita dapat hidup dalam kekekalan adalah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Dia roti hidup yang diutus oleh Allah. Dan dikatakan itu sebagai bentuk dari kita bekerja. Itu hal pertama. Mengerjakan pekerjaan Bapa, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, Sang Roti Hidup yang diutus Allah. Mengapa percaya itu juga dikatakan sebagai pekerjaan? Kok bekerjalah sih untuk percaya kepada Yesus? Kok bekerja? Bukankah kita memang dikaruniakan iman bukan karena hasil usaha kita? Ya, betul. Dan ingat juga, dari Tuhan itulah pemberian iman keselamatan yang cuma-cuma kepada kita. Tetapi pihak kita manusia
kita harus mengerjakan iman itu, keselamatan itu, percaya itu. Mengapa percaya itu jadi sebuah pekerjaan? Percaya di situ pistuo. Dari kata pistis kita tahu itu kata juga yang dipakai untuk iman. Iman sebagaimana di Ibrani pasal 11. Pistis, pistuo. Dan Alkitab mencatat bahwa iman itu, percaya itu, pistuo itu, pistis itu harus disertai dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17. Iman juga dibuktikan dengan perbuatan. Ada pekerjaan, ada hal yang kita lakukan yang menandakan bahwa kita memang orang yang percaya atau yang memiliki iman. Makanya sebab itu dikatakan bekerja untuk percaya kepada Tuhan. Karena percaya itu iman memang harus disertai, diikuti dengan perbuatan kita. Lalu mengapa percaya itu dikatakan sebuah pekerjaan? Berikutnya adalah tadi ayat 27 disinggung soal makanan. Kalau saudara ingat ayat seperti di 2 Tesalonika 3 ayat 10, kalau orang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Untuk orang memperoleh makanan jasmani, makanan sehari-hari, mereka harus mengerjakan sesuatu. Mereka harus bekerja, bukan? Misalnya, mereka melakukan pekerjaan mereka, lalu entah beternak, bertani, berkebun pada masa itu, kemudian mereka mendapatkan uang hasil usaha penjualan itu yang mereka pakai untuk kehidupan mereka. Ataupun mereka juga mengolah kebun mereka sendiri, ternak mereka sendiri untuk dijadikan makanan. Tentu semuanya perlu pekerjaan, perlu kegiatan. Dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Mereka sebelumnya tentu menanam tanaman, mereka membesarkan ternak mereka, memberi makan. Itu semua perlu pekerjaan yang kemudian bisa diambil untuk menjadi makanan. Dirawat, yang tanaman disiram, dipupuki, dan seterusnya. Itu memerlukan kegiatan. Hari demi hari mereka bekerja. Harus mengolah, ada proses yang mereka harus lakukan, mereka kerjakan. Tentu kecuali di hari Sabat. Mereka harus persiapkan hari sebelumnya, supaya di hari Sabat itu mereka tidak bekerja. Jadi memang saudara lihat tidak bisa berhenti pekerjaan itu. Dalam soal menyediakan atau mendapatkan makanan, pasti harus bekerja. Nah, sebab itu bekerjalah. Percaya kita, pistuo kita, itu harus dikerjakan. Puji Tuhan. Jangan pernah berhenti. Buktinya, murid-murid yang sering bersama dengan Yesus juga berulang kali alami keadaan kurang, bahkan tidak percaya. Tidak serta-merta mereka berjalan bersama dengan Yesus. Mereka dikaruniakan iman untuk mengikuti Yesus, percaya, meninggalkan segala sesuatunya, lalu mengikuti Yesus. Tapi mereka harus belajar. Iman itu diproses. Kalau saat mereka melihat mujizat Yesus, mereka terpesona melihat kemuliaan Tuhan. Namun, ketika mereka menghadapi keadaan yang bahaya, keadaan yang beresiko buat mereka, seperti akan tenggelam ketika ada badai di danau yang begitu besar. Ketika Yesus ditangkap, mereka semua kabur. Keadaan yang mengancam mereka, berulang kali Yesus katakan, kamu itu ragu, bimbang, kamu tidak percaya. Bahkan ada kepada 2 murid juga setelah kebangkitannya, kamu bodoh, betapa lamban hatimu, kamu tidak percaya yang dikatakan nabi-nabi. Itu yang terjadi. Percaya
itu juga membutuhkan usaha kita. Nah, kita bersyukur jemaat, Tuhan karuniakan kita iman. Dan mari kita perlu terus mengerjakan percaya kita hari demi hari. Coba saudara lihat kondisi saat ini. Kembali gereja itu, berita kemarinnya lagi-lagi saudara jadi klaster. Di pemberitaan di medsos. Sementara orang-orang juga mereka mengatakan seperti di Bandung ini, ya penyebab COVID-19 itu adalah orang-orang Kristen. Dan bagi orang-orang itu, bagi mereka, orang yang kena COVID ini memang dikutuk. Orang yang kafir layak menerima kutukan. Apakah kita kemudian jadi ragu? Lalu kita berpikir, wah iya jangan-jangan agama kita ini tidak benar. Kok kita yang jadi klaster, kok kita yang kena? Ya saudara, seperti itu. Nah, kita perlu terus mengerjakan percaya kita. Walaupun kita ditekan dengan kondisi, bahkan dengan fakta seperti itu. Ini menjadi pekerjaan kita. Apakah kita mau tetap berpegang kepada Yesus Kristus? Kita tetap percaya kepada Dia. Mari kerjakan terus percaya kita. Dan landaskan pada Alkitab kita, pada firman Allah. Karena dari situlah, dari mendengar firman itu timbul iman kita, percaya kita. Yang kedua, ini kondisi yang membuat kita menerima kehidupan yang kekal. 3 kondisi ini sebenarnya saling berkaitan. Karena kita percaya, maka yang kedua, untuk kita menerima kehidupan yang kekal, yaitu kita datang kepada Yesus. Karena kita sudah percaya kepada Dia, kita tetap beriman, maka kita datang kepada Yesus. Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ada percaya, tapi ada juga datang kepadaku. Ayat 37. "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Puji Tuhan. Yang kedua, menerima kehidupan yang kekal adalah kita harus datang kepada Yesus. Dan bukankah kita datang kepada seseorang itu juga membutuhkan usaha atau pekerjaan? Namanya datang gak mungkin berdiam. Oh, saya mau datang ke sana atau pergi ke sana. Saya akan datangi orang itu, maka saya akan berjalan menuju ke orang itu. Saya akan datang, membutuhkan usaha. Gak mungkin hanya cuma diam, santai diam. Saya akan datang kepada dia. Mana kita akan sampai? Enggak. Tapi datang juga membutuhkan pekerjaan, usaha kita, langkah kita. Dan ada peristiwa dalam Alkitab, ketika seseorang mau datang kepada Yesus, itu sebenarnya beresiko, saudara. Makanya perlu tetap kita harus mau datang kepada Dia. Tentu di sisi lain kita mendapat banyak berkat dari Yesus. Ada kesembuhan, kebahagiaan, kekekalan. Namun di sisi lain juga ada resiko yang menanti. Seperti contoh di Yohanes ini di pasal 3. Nikodemus, dia seorang pemimpin agama Yahudi, orang Farisi. Bayangkan, pemimpin agama Yahudi, orang Farisi yang pada saat itu, pada masa Yesus benar-benar sering kali bertentangan dengan Yesus. Makanya Nikodemus datang kepada Yesus itu di waktu malam. Supaya gak banyak orang yang lihat. Bisa-bisa dicibir dia, dihina oleh kaum Farisi, apalagi dia pemimpin agama Yahudi. Memang ada resikonya. Tapi ketika Nikodemus datang kepada Yesus, walaupun itu beresiko bagi pekerjaannya, bagi kedudukannya, tapi waktu dia datang kepada Yesus, coba lihat. Dia mendapatkan penjelasan untuk menerima kerajaan Allah. Yaitu harus dilahirkan dari air dan roh. Nikodemus gak mengerti, Yesus jelaskan. Walaupun ada resikonya, ada usaha harus dilakukan untuk datang kepada Yesus.
Tapi Nikodemus pun dapat hal yang utama untuk kehidupannya. Dan ketika kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 19-nya ayat 39 sampai 40, kita lihat Nikodemus juga ada di situ. Dia ikut mengambil mayat Yesus dan yang memberi rempah-rempah, dia menyediakan rempah-rempah. Dia tidak seperti pemimpin agama Yahudi yang lain yang menyalibkan Yesus. Mengajak massa untuk menyalibkan Yesus. Tapi Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi ini, dia justru mengambil mayat Yesus, merempah-rempahinya. Puji Tuhan. Meskipun ada resiko untuk datang kepada Yesus. Bukankah itu juga sudah menjadi ciri, saudara? Ya, kita bersyukur bagi kita yang berlatar belakang keluarga yang Kristen. Tapi mereka yang agamanya berbeda, memang berisiko sekali. Bisa sampai putus hubungan keluarga, mereka tidak mendapatkan harta. Bahkan dikejar-kejar untuk dibunuh. Itu berapa kali ya? Saya ingat juga kesaksian dari ada salah seorang teman saya. Dari ormas yang sangat fanatik, kita tahu. Hingga lari, dia salah satu pimpinannya di daerah Jawa Timur. Harus lari berpindah-pindah karena diancam akan dibunuh. Kalau datang kepada Yesus, ya itu resikonya. Maukah kita tetap datang kepada Dia? Dan yang ketiga, ada hubungannya ketiga hal ini. Yaitu yang ketiga, saudara silakan baca ayat 51 sampai 58. Di mana Yesus jelaskan, kamu harus makan dan minum daging dan darahku. Daging dan darah sang roti hidup itu Yesus. Dan apa maksudnya sih Yesus bilang itu? Padahal pasti orang Yahudi sangat anti ya, begitu dengar, makan darah. Darah itu tidak boleh dimakan dalam kitab Taurat, kita tahu itu. Yang dimaksud Yesus untuk memakan daging dan darahku itu ada hubungannya dengan percaya, tadi nomor 1. Seperti dikatakan oleh Hagelberg, daging dan darah ini bicara mengenai Dia sebagai korban, Yesus sebagai anak domba Allah yang akan dikorbankan. Tubuhnya, dagingnya, cambuk yang bermata sangat tajam merobek daging dan kulit Yesus. Dan darah itu mengalir. Maksud Yesus makan dagingku dan minum darahku adalah mengingatkan bagaimana korban Yesus di atas kayu salib. Puji Tuhan. Inilah kondisi yang ketiga yang menyebabkan kita bisa hidup dalam kehidupan yang kekal. Yaitu kita percaya bahwa Yesus itu dikorbankan dan mati di kayu salib untuk kita semua manusia. Ganti hukuman yang dijatuhkan harusnya ditimpakan kepada manusia yang berdosa. Tapi hukuman itu dijatuhkan kepada Yesus Kristus. Sebaliknya kita jadi menerima kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Di Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi perlu percaya Yesus itu Tuhan. Berikutnya juga percaya kalau Yesus itu mati, telah mati, dan Allah membangkitkan. Jadi pernyataan ini penting. Makan darah dan minum, makan daging dan minum darahku. Itu artinya kita percaya bahwa memang Dia, Yesus itu, tentu bagi mereka waktu itu yang akan disalibkan. Yang kita tahu murid-murid juga seringkali gak bisa ngerti sampai nanti kejadian itu terjadi.
baru mereka mengerti apa yang Yesus jelaskan. Percaya bahwa Yesus itu sudah mati, dia jadi korban, itu sangat penting. Dan pada waktu zaman Yesus ini, kita belum terlalu melihat betapa pentingnya, tetapi zaman kemudian saudara, itu sangat perlu untuk kita percaya. Ketika agama yang lain itu, saudara kita itu masuk sekitar tahun 500 Masehi kalau saya nggak salah ya. Dan dalam kitabnya itu memang tertulis sekali bagaimana Isa, tentu kita kalau kita belajar Isa itu berbeda, tapi yang mati di kayu salib itu orang lain, digantikan. Jadi betapa perlunya kita percaya bahwa memang Yesus itu yang sudah mati di kayu salib sebagai korban ganti kita. Percaya kepada dia. Dan kemudian kita rayakan, kita peringati dengan makan tubuh dan minum darah Yesus seperti yang akan kembali kita lakukan pada pagi hari ini. Ketiga hal ini berhubungan. Dan Injil Yohanes adalah Injil yang sangat menekankan pentingnya percaya, pistuo, untuk menerima keselamatan, untuk menerima kehidupan yang kekal. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus yang memang sudah mati dan bangkit bagi kita. Dan kalau memang kita percaya, kita perlu datang kepadanya walaupun itu akan berisiko. Dan terbukti saudara, tidak mudah untuk percaya kepada apa yang Yesus katakan di tengah situasi mereka pada waktu itu. Pada saat itu Yesus bilang seperti itu, kita lihat di pasal 6 ayat 66, banyak murid-murid yang mengundurkan diri, meninggalkan dia. Mereka berkata perkataan ini keras. Tidak mudah untuk kita tetap percaya dan untuk datang kepada Yesus. Ketika orang menjelaskan dengan segala macam lewat media massa, media informatika yang kita terima saudara. Maukah kita tetap percaya kepada Yesus? Sekali Yesus tetap Yesus. Dan Yohanes itu mengajarkan kita betapa pentingnya percaya itu. Sebab itu di Yohanes 20 di situ dikatakan, Yohanes 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Puji Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau datang lagi kepada Yesus. Kita mau kerjakan kepercayaan kita setiap hari saudara. Jangan sampai seperti Yohanes 6 ayat 66. Banyak murid kecewa dengan perkataan Yesus. Mereka merasa keras perkataan itu. Mereka tidak mau lagi datang kepada Yesus. Yang mereka pikirkan hanya, datang kepada Yesus itu cukup kebutuhan mereka, jasmani mereka dicukupi. Datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, bukan karena hidup kita cukup, makanan kita cukup, kita kenyang, kita memiliki semuanya itu. Lalu kita datang kepada Yesus. Bukan itu. Dan itu yang Yesus perbaiki dari pola pikir mereka. Yang memang akhirnya banyak yang tidak terima. Mereka tidak sadar hal yang jauh lebih berharga ketika orang percaya datang kepada Yesus adalah kehidupan yang kekal, dibangkitkan pada akhir zaman. Oleh karena itu mari jemaat Tuhan, kita belajar dari firman Allah. Saya tidak tahu betapa kesulitannya kehidupan kita saat-saat ini. Efek dari pandemi COVID-19.
ada yang dirumahkan, ada yang dipotong upah gajinya, pekerjaannya mandek. Tapi mari, justru di saat ini, maukah kita tetap terus percaya kepada Yesus dan tetap datang kepadanya? Kehidupan kekalnya ada di dalam Dia. Sang roti hidup itu, makanan rohani yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang kepadanya. Ingat kembali pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga karena Dia, hukuman kita ditimpakan kepada Yesus. Dan sebagai gantinya bagi kita yang percaya datang kepada Dia, maka hukuman itu diganti dengan kehidupan yang kekal. Dan Dia akan bangkitkan kita pada akhir zaman. Haleluya. Puji Tuhan. Hargai pengorbanan Yesus. Hormati Dia. Persiapkan kehidupan kita untuk kita menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. 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 Saya mempersilahkan kepala keluarga boleh melayani anggota keluarganya membagikan tubuh dan darah Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari, jemaat Tuhan, kita angkat roti yang adalah lambang dari tubuh Yesus yang terpecah-pecah untuk kita. Angkat dengan tangan kita ke atas. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Yesus, buat tubuhmu yang sudah terpecah-pecah bagi kami. Kami percaya saat kami makan tubuhmu, kami menerima kuasa kekuatan dari Tuhan. Bahkan kami semakin dekat intim dengan Engkau. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau Yesus. Dengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Yesus ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi air anggur, yang adalah lambang dari darah Yesus, dengan tangan kita ke atas. Puji Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Darah perjanjian baru yang termeterai bagi kami. Darah yang mengampuni, menyucikan kami dari setiap dosa pelanggaran kami, menguduskan kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu, kami telah sembuh. Terima kasih Yesus. Layakkan kami untuk minum darah-Mu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum darah Yesus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saudara berdoa menyembah Tuhan, bersyukur buat karya Yesus Kristus untuk kita. Kita menikmati kehidupan kekal, dan kita akan bertemu dengan Dia muka dengan muka. Kita akan menikmati kekekalan bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga, juga dalam langit bumi yang baru, di mana Tuhan bertahta di tengah-tengahnya. Haleluya. 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 Itulah perkara yang terindah yang Yesus berikan. Itulah hal yang terutama yang sudah Engkau lakukan buat kami, Bapa. Kau memberikan kami warisan kerajaan sorga melalui Yesus Kristus. Haleluya. Untuk kami yang percaya dan datang kepadamu. Haleluya. Kasih buat kehidupan kekal di dalam Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh suci, Roh Kudus, tolong kami Tuhan untuk tetap beriman kepada Yesus, percaya kepadamu sekalipun situasi dunia semakin tidak menentu Tuhan. Bahkan di bangsa kami, keadaan perekonomian, virus COVID-19 yang belum juga berakhir, tapi kami mau tetap datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Sekalipun kami dipersalahkan oleh orang, tapi kami mau terus percaya kepada Yesus hari demi hari Tuhan. Percaya kami bukan berdasarkan keadaan dan perkataan orang, tapi berdasarkan firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Haleluya, firman yang Engkau hidupkan dengan kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Itu yang menumbuhkan iman dalam hidup ini. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya Bapa, terima kasih buat ibadah hari ini. Engkau memberkati semua pelayan Tuhan yang melayani. Rencana kami minggu depan, kami mulai ibadah bertatap muka secara komunal dalam jumlah yang terbatas. Mari Bapa, kuduskan tempat yang akan kami pakai, ruangan, peralatan yang kami gunakan. Pagari dengan malaikat surga kehadiran kuasa-Mu Tuhan, kehadiran Engkau yang kami perlukan. Kami boleh menikmati Tuhan saat kami beribadah bersama-sama. Dan persiapkan kami semua jemaat Tuhan, menyambut itu semua dengan penuh sukacita. Kami mau merayakan Engkau. Terima kasih buat pribadi yang
Begitu baiknya Tuhan mencoba mencarikan tempat, bahkan sekarang memberikan tempat untuk kami. Doa kami, Tuhan yang melawat pribadinya dan keluarga. Berkat Allah melimpah jasmani maupun rohani dalam kehidupan mereka. Dan kami benar-benar jemaat Tuhan Kefas memanfaatkan waktu dan tempat yang kami miliki saat-saat ini Tuhan. Dengan benar-benar sungguh beribadah kepada Engkau penuh sukacita. Dan juga tetap dalam doa-doa kami setiap hari. Bersama keluarga kami boleh menikmati hadirat Allah nyata. Saat kami berdoa bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Mesbah-mesbah doa yang dinaikkan dari rumah-rumah. Setiap jemaat Tuhan. Karena kami adalah tubuh-Mu Yesus. Kami adalah bait-Mu. Dan rumah-Mu adalah rumah doa bagi segala bangsa. Berikan terus hikmat pemerintah kami untuk mengatasi segala persoalan imbas dari COVID-19. Dan garda terdepan kami, tenaga medis, juga para relawan. Mereka terus sehat dan kuat untuk melayani masyarakat. Di kota Bandung, Kabupaten Bandung juga Tuhan. Masyarakat tetap hidup damai satu dengan yang lainnya. Tetap menjalankan prosedur pemerintah. Adaptasi kebiasaan baru dalam tatanan kehidupan new normal sebaik-baiknya Tuhan. Dan selebihnya kami hanya berharap bersandar kepada Tuhan. Kami dengar, kami membaca dari kesaksian-kesaksian Tuhan. Meskipun sudah menjaga dengan sebaik-baiknya, tapi tetap saja virus itu bisa terkena dalam kehidupan bahkan orang percaya sekalipun kepada Yesus. Namun kami bersyukur karena Tuhan Allah yang ajaib sanggup menyembuhkan orang-orang ini. Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Seketat apapun kami menjalankan protokol kehidupan ini, itu tetap tidak bisa lepas ya Tuhan dari COVID-19 ini. Tapi justru itu kami bersyukur dengan kondisi seperti itu kami boleh semakin berharap pada Engkau Yesus Kristus. Bahwa Engkau yang selalu memelihara kami. Engkau selalu melindungi kami. Kami mau duduk diam dalam lindungan yang maha tinggi. Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau Yesus yang memberikan kami penghiburan, kekuatan. Sehingga dalam hari-hari kami, semua kegiatan yang kami jalankan Tuhan, bertatap muka dengan orang lain, kami tidak takut, tidak khawatir, karena hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Bahkan di balik kehidupan yang kami lihat sekarang ini, kami akan menikmati kehidupan yang kekal yang sangat membahagiakan kami. Terima kasih Tuhan, karena itu kami mau bekerja, belajar, melakukan segala sesuatu sepanjang minggu yang berjalan ini seperti untuk Tuhan. Kami jujur, takut akan Tuhan, mengerjakan segala sesuatu dengan benar dan berkenan di hati Tuhan. Bahkan dalam pertemuan doa kami, dalam ibadah kami, Tuhan, Engkaulah yang kami perlu. Engkaulah sumber damai sejahtera sukacita kami. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih buat ibadah kami hari ini. Haleluya. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing, dan semua keluarga besar jemaat Tuhan, anggota tubuh Kristus. Mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur, mengakhiri ibadah kami hari ini dan menikmati menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.